Halo, selamat datang di Sarkas. Udah lama banget aku gak upload podcast. By the way, ini aku akan menyajikan episode bersama dengan temanku Adi. Oke, ini di segmen Let's Talk seperti biasanya, dan kita ngomongin tentang hal bullying. Ini direcord pada tahun 2019, di akhir tahun 2019. Jadi aku baru bisa ngedit dan baru bisa sempat ngedit sekitar bulan kedua di tahun 2020. So, for you, this is Let's Talk. Talk about bullying with Adi Nugroho. Let's go. Let's talk. Akhirnya bintang tamu saya untuk khusus Let's Talk kali ini bisa hadir juga. Karena udah lama banget aku pengen banget membahas mengenai ini. Jadi pembahasan kali ini di podcastku adalah mengenai bullying. Seperti apa itu bullying, terus kemudian istilahnya dampaknya seperti apa, kemudian orang yang terbully dan juga yang jadi pembuli itu seperti apa ke depannya. Dan aku gak akan sendirian tentunya di Let's Talk kali ini membahas mengenai bullying. Ada bersama aku satu meja ini. Kita ada di Starbucks by the way. Aku kenalin dulu. Terima kasih Starbucks. Selamat datang untuk Adi. Adi itu siapa? Nama panjangnya kalau nggak salah Ardian Adi Nugroho. Ardian Adi Nugroho. Ardian Adi Nugroho ini. Rahardian juga boleh. Ardian. Jadi ini adalah salah satu bintang atau bukan bintang ya, bintang tamu tertampan ya selama ini ya. Tertampan. Jadi bilang fuckboy. Bintang Twitter. Hamba 2 menit. Gimana nih kabarnya Mas Ardian? Aku panggilnya Adi ya. Adi. Gimana kabarnya Di? Alhamdulillah baik, masih diberi kehidupan dan masih bisa untuk bersyukur, menikmati segala sesuatu yang ada di sini. Iya. Dan gimana nih kabarnya skripsinya? Jadi Adi ini sama aku tuh satu kelas ya. Kita satu kelas C kalau nggak salah. Ya, ilmu komunikasi kelas C. Terus kemudian awal pertemanan juga di situ. By the way Adan ya. Jadi kita teman sekelas. Sorry nanti kalau bisa ngerasa kayak ada yang berbeda. Soalnya kita ada di tempat keramaian, public space. Yang tadi di luar Starbucks, sekarang dalam Starbucks. Ya. Oke. Ngomong tentang bullying nih. Untuk seorang Adi, masa ya sih pernah dibully? Pernah dong, sering. Malah itu berawal dari SD. Itu berawal dari SD. Jadi ini aku langsung on point ya. Nanti kalau diceritain A, B, C panjang banget, nggak kelar-kelar. Podcastnya bisa berepisode-episode. Kemarin aku 2 jam, males banget ya. Beneran sampai 2 jam? 2 jam. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi thank you banget buat si Fatkul udah undang aku. Jadi aku ini cerita tentang pas SD. Pas SD itu kalau nggak salah awal kelas 2 SD. Jadi keluargaku, aku anak nomor 5. Jadi berapa bersaudara dong? 4 ya? 5 bersaudara ya nggak sih? Aku bego soalnya. Bego anak nomor 4 dari 5. Aku nomor 5. 5 dari 4 bersaudara goblok gitu. Enggak, aku nomor 5, nomor terakhir. Nomor terakhir. Kau berarti anak bungsu. Nah, aku pokoknya nomor 5 pokoknya intinya. Oke. Terus ayahku itu orangnya keras, agamis juga. Ikut 21. skip ya itu ya. Kalau emang kurang. Ikut anjir. Terus jadi emang ya kalau dibilang agamis oke lah, agamis. Terus kalau ibuku itu orangnya lebih sopan santun, kejawen kalau istilahnya. Jadi kayak mengedepankan prinsip Jawa gitu loh. Asik gitu kan. Unggah-ungguhnya. Nah, di mana aku tuh lebih dekat sama ibuku.
dari mulai kecil sampai gede ini aku lebih dekat sama ibuku. Nah, jadi pas 2 SD langsung singkat cerita, nggak tahu ya orang Jawa itu kalau ngelihat cowok kalau seumpamanya dia itu sopan santun, agak ibaratnya kayak gimana ya, ngomongnya itu halus gitu, itu omongin banci anjing kan. Jadi dibully pertama kali dibully banci sama tetangga? Enggak, sama teman-teman SD. Soalnya kan aku kan orangnya tuh nggak mau ribet juga kan. Maksudnya ya udah, kalau seumpamanya ada masalah pun aku pun nggak terlalu kayak perpanjang gitu. Ya udah urusanmu gitu kan. Terus ya itu awal mula kelas 2 SD aku tuh orangnya tuh ya pendiam. Dulu tuh pendiam, Kak, cerewet kayak gini, bener-bener kayak pendiam. Kalau ngomong tuh ya secukupnya lah, pokoknya sewajarnya aja sih. Itu efek dari dibully atau sebelum dibully emang udah pendiam? Itu memang dari kecil aku pendiam sih gitu. Soalnya aku males. Aku males dengan apa ya udahlah, ngobrol tuh males ngobrol sama orang gitu, males basa-basi intinya. Aku orangnya tuh males basa-basi. Tapi punya temen dong, masa SD nggak punya. Banyak apa dikit? Dikit. Karena ya itu, aku orangnya pendiam gitu kan, pendiam. Terus dan banyakkan temen cewek daripada cowok. Gitu. Gak tau kenapa kadang tuh kalau aku ngobrol sama cewek nih, soalnya orangnya pinter si cewek itu, ya udah dong aku minta tolong dong ajarin ini. Wah, ini orang asik banget nih diajak ngobrol gitu kan. Terus habis itu ya udah nyambung terus aku dikenalin temennya dia pas SD nih. Terus kayak Adi kan duwe kanca lanang duwe anjir ngomongane halus. Terus kayak meneng aku dalam buat. Jadi nggak nakal? Hah? Jadi dulu SD itu nggak nakal? Nggak nakal, benar-benar kayak on track gitu, jalan hidup tuh on track gitu. Soalnya ya itu gimana ya, dikasih tahu orang tua ya. Jadi sih lebih tepatnya dulu itu untuk ekonomi dari orang tua aku tuh emang susah lah kalau bilang. Sekarang gitu. beda lah. Ya enggak lah ya. Alhamdulillah bisa berkecukupan gitulah. Bisa ke Starbucks terus itu. Masuk laut. Terus ya itu kan. Terus jadi kayak untuk ibuku sendiri ngomong jangan bikin masalah lah. Soalnya kalau bikin masalah tuh bakal berabe urusannya, pokoknya panjang. Bikin rugi lah. Iya, bikin rugi, apalagi kan untuk ekonomi saat itu keluarga aku tuh buat makan nasi pun tuh udah alhamdulillah banget, anjir macet. Jadi ya kayak gitu. Jadi makanya dari itu aku tuh orangnya cuek dari kecil. Jadi kayak ya udah urusan lu gitu kan. Urusan kamu, urusan aku gitu. Gitu sih. Tapi nggak terdampak dari bulian ini. Maksudnya dari beberapa bulian itu cuman just bulian secara verbal ya, belum sampai fisik ya. Nah, itu SD itu verbal ya. Verbal tuh SD. Kalau fisik tuh SMP. Tapi dalam hati kalau diingat-ingat emang tuh anak yang ngomong gue benci anjing, belum tahu. Harus kan masa gue aku asik. Nanti kalau gue lu anjing orang Solo ngomong gue lu ya, gitu kan kakaknya kan di Jakarta. Jadi gini, kalau aku sendiri sih kayak ini orang mikir-mikir ya setelah aku kayak bergaul dengan berbagai banyak daerah setelah kuliah ini, mungkin apalagi ikut kayak pageant gitu kan, nambah relasi kan dari daerah, pasti kan kayak budayaannya beda. Jadi kayak aku mikir kayak dulu tuh gini ya, bener-bener kayak persepsi masyarakat kalau orang Jawa yang cowok kalau sumpamanya itu punya unggah-ungguh atau mungkin halus itu langsung lu banci lu ya anjing lu gini. Oke, kayak lu harus berandal, kamu harus jadi berandal dulu biar dianggap lu gentleman atau gimana. Aku mikirnya kayak gitu sih. Kayak jadi mikirnya kalau jadi cowok itu harus kasar, harus iya kayak gitu kan, secara tidak langsung. Aku pun juga bisa, tapi kayak itu enggak aku banget gitu kan. Asik gak aku banget anjing. Kayak gitu sih. Terus lanjut ke Usaramu. Lanjut ke SMP. Itu benar-benar ngerasain fisik.
aku bakal intinya aku kalau ditanya gimana masa lalu SMP gitu, aku kayaknya nggak pernah SMP, aku langsung bilang gitu. Kenapa? Soalnya itu kelam banget tuh Emang SMP. diapain? Yang paling buruk itu diapain? Aku dapet awal mula kan kelas 1 SMP itu masih kurus-kurus tuh. Kurus, masih kurus. Serius? Iya, masih. Kurusnya sih berapa cuy? Iya, Kurus berapa ya? dekil hitam gitu nggak? Iya, bener. Kurus dekil hitam. Sama Kurus, banget. dekil, Aku juga gitu. dekil, hitam. SMP Terus itu habis itu- jelek banget. Terus betul. Terus habis itu kelas 2 gara-gara diputus anjay. Cinta-cinta pertama tuh. Ini cinta pertama SMP. Jadi pacaran pertama kali Pacaran SMP. Pertama. Itu SMP kelas Wah 1. gila. Kelas 1? Iya, Wah kelas gila. 1. Bangga banget tuh kan pacaran sama anak apa tuh yang paduan suara tuh Dirijen ya? Dirijen. kan. Yang bagian Dirijen. Iya, bagian Dirijen kan tuh kan terkenal banget tuh di SMP. Anjay, bisa macarin anak cowok apa tuh? Si Dirijennya Dirijennya. ya kan. Itu berapa hari tuh? Berapa bulan dong? Berapa bulan? 2 bulan sih. Pacaran first love. First love. Berarti sampai sekarang masih ada feeling tuh. Apa? Kalau ketemu gitu masih ada feeling. Udah lupa. Udah lupa. Berarti bener-bener Jadi cuma terus- cinta lokasi doang, cinta monyet ya. Kayak cinta monyet lah. Terus habis itu putus, terus kayak insecure sama diri sendiri, namanya juga cancer ya. Cancer kalau udah kayak disakitin tuh kayak insecure gitu. Terus habis itu kayak ya udah nggak ngeliat. Oh anjir, bintang. Bintangnya cancer. Cancer. Waduh gila, gue Cancer. Sagittarius. Asik, Sagi. Kemarin dong habis ulang tahun. Iya, tanggal 5. Mantap. Terus habis itu ya itu insecure, nggak melihat kayak kedepannya tuh bukan kedepannya sih, lebih kayak nggak melihat body sih, lebih kayak yaudah aku pengen makan apa yang aku pengenin gitu. Pokoknya aku makan apa yang aku mau gitu, bodo Jadi amat. gendut, SMP gendut. Iya, gendut. Dari kurus ke gendut. Dari kurus ke gendut. Kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Ya, gendut banget tuh. Terus habis itu kayak ditambah lagi diem, terus kalau diajak omongan tuh halus. Iya nggak sih? Wah gila. Kalau Itu orang- jijik banget sih. Jijik aku Iya. bukan gimana. Iya. Aku bayangin jijik banget. Iya kan? Beneran kan? Terus temennya cewek lagi. Banyak kan cewek Waduh, gitu kan. Bener sih, pasti Terus habis jadi itu bahan bullying. Betul banget. Terus habis itu Ini gemuk, bener-bener gemuk banget. bener-bener gemuk. Sampai 100 kilo lebih atau belum? Enggak. 80 lah. 80-an lah. 80 di Kan umur 80 di itu gembal sih. Enggak dong, gemuk dong. Di 80 tapi tingginya. Tapi leher masih ada kan? Enggak ada anjir, kayaknya enggak ada deh. Anjing banget sumpah enggak ada. Aku gak bisa bayangin. Oke terus. Makanya itu kan, terus habis itu Wah itu sasaran sih, sasaran buat dibully kayaknya. benar banget. Terus aku masih ingat di mana yang ngebully itu guru aku sendiri. Wah, serius? Yap. Itu SMP? SMP. Kelas 2 ya? Kelas 2. Di kelas? Apa? Jangan-jangan di depan kelas? Di kelas. Waktu pelajaran? Waktu pelajaran. Wah gila emang. Gila emang. Terus? Oke. Jadi Masih awalnya ingat gini, pelajaran kelas apa? dua, Gurunya? matematika, guru matematika. Guru matematika. Nggak usah sebutin SMP. namanya, nggak usah sebutin Enggak, namanya. aku lupa sih. Aku lupa namanya, tapi emang itu kayak emang dia guru matematika. Tapi ya SMP negeri ya? SMP negeri. Negeri loh cuy, wah gila. SMP negeri. Awal mula emang kelas 1 itu udah dibully sama ada komplotan geng gitu. Tapi aku kayak nggak sadar aja gitu, biasa aja. Gak peduli, belum peduli. Emang belum aku ke kan- distract lah. Ya. Kayak masih biasa gitu. Kelas 2 mereka tuh kelompok geng itu kayak membesar gitu. Terus dia mainnya tuh kayak ngancem. Terus kayak malakin gitu loh. Mbak ini Malakin uang. udah verbal, Iya, tapi dengan belum fisik ya, belum fisik. Belum fisik, tapi malakin uang. Jadi Kalau satu- lu mau intinya kamu pengen selamat, nggak kena apa tuh namanya batu Pukul. alam atau segalanya, Kasih kamu uang. bayar upeti anjir upeti. Zaman dulu berapa? 2000. Enggak, per hari 500. 500 zaman dulu tuh ini ya worth it banget ya teman-teman ya. Ya Worth 500 kamu bisa it. dapat gorengan Heeh. sama apa ya 500 tuh? 500 Minuman lah. Minuman lah lumayan lah. Zaman dulu ini zaman dulu. 500 masih per worth it. hari bayangin. Padahal secara ekonomi aku sendiri Jelek. pas SMA Masih buruk lah. buruk banget gitu kan. Terus suatu saat aku nggak bisa bayar kan, diantem lah, bener diantem. Rame-rame. Enggak sih, sendiri sih. Namanya masih ingat. Sekarang orangnya kayak mana?
Nggak tahu, kayaknya jadi preman deh. Keinget-inget aja sih, jadi kayak Itu bener-bener dipukulin Iya, sampai bener-bener dipukul. sampai berdarah atau lebam enggak kan? cuma kayak anjing dong, kayak cuma pukul Berulang? Iya berulang dong. Aduh. Besok Itu di bayar kelas? ya pokoknya gitu. Itu Enggak, di- setelah kelas. Kalau Kayak- setelah pulang sekolah atau gimana? Iya, sampai pulang sekolah. Terus habis itu sampai aku nggak mau masuk. Karena saking trauma ya. Saking traumanya gitu. Ibu kan. tahu, bapak orang tua tahu. Tahu. Cuman tindakannya kalau orang tua zaman dulu kayak masih ngasih tahu kita kan ya. Enggak Atau sih. bahkan nyalain kita. Ibuku sih the best sih. Ibuku langsung ngomong sama BP. Oh, langsung ke BP. Wow, hebat. Langsung BP, langsung Emang penting sih peran. ngomong kayak gini. Terus di anak itu langsung dikasih sama ibuku, langsung ini loh anaknya tuh dari gurunya gitu kan. Terus ya udah diomongin sama BP-nya, terus udah agak mendingan. Tapi si itu orang tuh kayak dendam sama aku. Berarti kamu diancam terus dong. Iya, diancam terus. Wah, Sampai gila. aku tipes. Kurus. Kurus gara-gara mau naik kelas 3 itu agak-agak kurus tapi masih dekil. Oh, oke. Masih agak tonggos juga kan dulu. Terus Masih iya, aku dulu agak tonggos. terus pakai behel. Enggak. Kayak apa sih kemarin? Jedotin ke Enggak, pokoknya ada lupa namanya. Enggak behel tapi enggak tonggos kayak gini gitu. Maksudnya kayak enggak ada terlalu maju, enggak. rada maju gitu. Tapi ada perawatan namanya itu kayak agak bisa dimundurin dikit. Emang ada tuh. Ini soalnya gigiku nggak rata kan. Bisa itu. Gara-gara berantem ini juga. Itu tapi kalau kayak gini kan harus behel. Oh, harus Kalau behel. punya- iya, kalau punya itu cuma kayak tonggos nggak terlalu tonggos tapi itu jelek gitu loh. Oh iya. Kayak iya. gitu. Gitu. Oke. Terus setelah itu Setelah itu ini sebelum itu ya. Jadi pas pelajaran aku kan orangnya pendiam. Terus kalau diomongin tuh halus gitu kan. Nah si guru itu ngomong, kamu kalau kayak gini nggak bakalan sukses. Pokoknya aku yakin kalau kamu masuk di SMA kamu nggak bakal bertahan. Anjing lu siapa anjing? Aku kayak dalam hatiku gitu kan, kayak kamu yang ngatur hidupku, kayak dia cuma dalam hatiku sih, kayak aku nggak berani berontak soalnya kan dia guru ya, di depan kelas ya. di depan kelas. Oh gila itu. Di depan kelas. Gila, Masih gila. ingat aku. Bilang kayak gitu. Terus ngomongnya itu nadanya tuh kayak sok-sok. Kamu Sambil nggak duduk, bakalan- sambil duduk ya. Enggak berdiri. Anjir. Kamu gak bakalan sukses. Nunjuk dong. Nunjuk. Kamu gak bakalan sukses. Betapa malunya orang digituin. Itu Iya. aku masih sampai teman-temanku tanya tentang bullying, aku pasti ngasih cerita itu. Ya itu Betul tentang sih. guru-guru itu. Tapi nggak Ini semua guru begitu ya. Ini aku garis Ini beberapa bawahi doang. beberapa doang. Emang Oknum lah. oknum lah lebih tepatnya. Tapi ya oke, kayak Itu masih malah keinget. jadi cambukanku. Oh, Jujur. abis itu langsung kamu ada perubahan atau masih kayak ke bawah sama Ya. omongannya gitu. Tetap masih lah, nggak munafik lah, tetap lah masih kayak ke bawah omongannya gitu kan. Tapi itu malah kayak jadi cambukanku. Aku harus kayak berhasil gitu loh. Aku bisa tunjukin bahwasanya tuh omongan kamu tuh cuma omongan tentang kosong doang gitu. Jadi aku kayak nyoba jadi kayak sebenarnya sih ingin itu kan ke SMA 1 dulu, tapi rezekinya itu di SMA 3. SMA 3 negeri Surakarta. Di Sukoharjo. Sukoharjo. Siap. Karena untuk dulu Sarang tuh emang Kobra. pengen ke Solo, tapi untuk ekonomi sendiri kan Ya, belum cukup lah gitulah. Ya udah di Sukoharjo aja. Itu kan SMP ya. SMP itu paling buruk itu. SMA SMP paling buruk banget. Terus SMA enggak, udah enggak. SMA, Harusnya udah enggak sih. jadi gini. Atau masih ada? Masih ada. Yang SMA paling kelas buruk? 1. Paling buruk itu sih diomongin kayak gini. Kowe cah lanang tapi kok Kayak anu wanita. ya, apa kuwi jenenge? Dandan. Ora kaya wedok sih, lebih kok akeh kanca wedokmu ya daripada lanang gitu. Itu kayak nggak tahu ya, emang itu kutukan atau apa? Dari SD, SMP sampai SMA, temanku itu banyak cewek daripada cowok. What's wrong gitu? Gitu loh. Aku nggak tahu
mindset orang tuh kenapa gitu, kenapa terus ada orang yang kayak iri gitu. Jadi aku tuh pernah temenan sama cewek yang mana itu dia tuh kayak Paling cantik. primadonanya SMA. Nah, orang-orang tuh kayak ngagumin dia, kayak pengen Karena PDKT, cantik sendiri. gitu. Dia tuh orang-orang kayak mau PDKT sama dia tuh nggak bisa. Gitu. Medok banget nih, sumpah kalau jadi medok ini. jadi intinya kayak orang yang mau deketin dia tuh kayak nggak bisa gitu loh. Kayak emang dia tuh ada apa ya, kayak boundary sendiri, kayak apa ya, kayak pagar sendiri lah, sekat sendiri. Tapi sama aku bisa berteman gitu. Orang pada iri kayak gitu loh. Iso ngedai kuwi lagi carane ya aku dadi awakku dhewe kita dadi wong sik edan. Keunikannya Adi itu adalah dia itu sotoy, sotoynya minta ampun. Kalau orang tuh sotoy ada batasannya gitu kan. Kalau dia tuh bisa improve, bisa kemana-mana sotoy. Cuman ya itulah. Jadi itu ya puncaknya Iya. paling parah itu SMP. Setelah itu kayak masih verbal biasa. Tapi itu menjadi cambukanku tuh. Jadi pas SMA itu SMA kelas 2 itu kan aku ikut kayak manajemen model gitu kan. Terus habis itu kayak aku tahu skincare, terus apa namanya, Kelas 2 ya? Kelas 2. nge-gym, terus habis itu kan ikut kayak pageant. Nah itu kan diharuskan kayak gitu kan. Gitu. Terus ada stigma lagi nih, stigma bahwasanya aku calon aku skincarean, bajingan, kleru terus kan, makanya kayak aku benci banget gitu loh, kayak Arab ngene salah, Arab salah kayak gitu salah kan, kenapa ada salah kalau laki-laki skincarean? Terus kan aku ibaratnya kayak bukan sih, lebih kayak aku mengapresiasi Diri aku gitu kan. Kalau skincarean gitu, merawat diri kan itu sebagian dari iman, anjay. berat. Mantap. Nggak jadi murtad, boy. Berat. Nggak jadi murtad ya. Tapi gini, Kayak gitu. tapi kan gunanya kamu pakai skincare sekarang kan udah berguna, kayak misalnya sekarang kamu, jadi for the information buat kamu yang belum tahu, Adi itu sekarang jadi model freelance ya. Ya, model freelance. Udah pernah kan? Maksudnya Iya. udah pernah lah jadi model. Terus kemudian sekali ikut event pemerintah. Lumayan Udah loh. jadi duta pariwisata. Ya, Terus ya. duta apa lagi? Batik itu itu masih Putra Putri Lurik. Terus untuk kemarin baru saja lengser di Putra Putri Bahari Indonesia, wakilin Jawa Tengah. gila loh. Ini loh yang dibully sama apa namanya guru Betul. SMP itu. Dan Sekarang udah jadi fun fact-nya. fun fact. Nih aku kasih fun fact nih. Jadi pas dulu SMA, kalian tahu nggak sih majalah Mop? Zaman SMA ya? Majalah Mop. Itu kayak majalah remaja itu. Iya, majalah remaja yang disebarin SMA itu loh, Mop. Sekarang fotomu. Nah, dulu itu tuh kan namanya iseng-iseng kan, dan juga cambukan dari omongan guru itu. Ini aku nggak mengklasifikasikan bahwasannya guru-guru itu semuanya sama nggak ya. Ini yang aku ngomongin X ini, oknum X ini yang dulu ngomongin aku nggak bakal bisa sukses dan mungkin nggak bisa survive di SMA. Nah, aku nyoba-nyoba majalah di Mop itu. Terus keterima. Terus habis itu kan udah itu kan udah dipublish kan. Terus aku kayaknya datengin SMP buat kayak legalisir atau ngambil apa gitu. Pada tahu dan si guru si X ini, si guru X ini itu bilang ini kayak Dewinya aku ngerti majalahnya fotomu. Terus dalam hati rasanya gimana? Iya masa fotonya siapa bajingan masa fotonya mbah gue aja. Tapi bener, pembalasan yang paling sempurna itu ketika omongan orang kamu beli dengan karya. Maksudnya dia kan ngejual tuh, kayak misal nyepelin kamu kan dia termasuk ngejual omongannya. Kemudian kamu beli dengan karya, kayak kamu balas aja dengan karya kamu gitu. Dan dia sih gimana rasanya? Ya, fans balas dendam yang sukses. Sebenarnya nggak balas dendam sih, tapi lah kayak
Pengen buktiin aja. Nggak buktiin juga. Kesannya kalau buktiin sombong banget cuy di podcast ini anjing. Gak apa-apa, emang ini bidangnya orang-orang sombong. Jadi lebih kayak apa ya? Ya udah, lu dulu kamu dulu ngomong kayak gini, aku pun ternyata juga bisa kayak gini gitu loh. Ternyata kan enggak. Ternyata omongan kamu itu salah kan gitu. Jadi gini, Adi itu, kenapa aku bisa ngundang Adi sebagai bintang tamu di Let's Talk? Karena memang beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu atau enggak tahun ini, I don't know. Aku pernah baca postingannya Adi. Jadi Adi itu sering banget postingan ya. Instagramnya apa? @adinugroho 16. Adi Nugroho 16. Kenapa 16? Dulu itu angka favorit aku tuh 16. 15. Aduh anjir, jauh banget terus. 15. Ya, Karena jauh, udah 16. nggak bisa untuk username. Ya udah 16. Sama cuy, aku loh mau ganti Fatkul Putra itu nggak bisa. Nggak bisa, makanya Akhirnya sekarang Fatkul udah pakai PTR, dulu dia. Fatkul Lau. Fatkul Kan Lau, alay ya. anjay. Itu nama siar sih by the way, cuman nggak apa-apa. Terus jadi di postingannya Adi itu dia kayak ngomongin tentang bullying, kayak dia tuh survive dari bullying itu, akhirnya dia bisa approve ke semua orang bahwasanya ini loh aku bisa gitu kan. Memang sebenarnya tingkat orang dibully beda-beda, tapi alhamdulillah belum sampai ke ini ya, depresi sampai mau bunuh diri belum sampai ya. Cuman Sampai pernah? Oh anjir, Serius? itu Ya. kapan? SMP itu? Itu mungkin bulan-bulan kemarin sih. Anjir. Ini baru dong. Iya. Jadi memang setiap masalah itu semakin kita berumur semakin besar. Itu masalah apa? No. Itu lebih ke Kalau nggak perlu di-share nggak nggak apa-apa. apa-apa sih. Jadi itu kayak ada oknum bahwasanya lu tuh nggak pantas sebagai contoh sebagai duta karena kebarbarannya aku. Jadi gini, Adi itu dia bisa kondisional gitu. Kalau aku bilang Adi itu kondisional, kenapa dia bisa formal sama unformal? Betul. Iya nggak Tapi sih? kadang Kayak- orang tuh nggak bisa kayak nerima itu gitu loh. Dia tuh kayak karena iri bos. Betul. Padahal kayak gitu kan profesional. Kayak misal contoh ada beberapa artis yang kita lihat di layar kaca kayak dia lucu. Masa iya sih lu pas dia lagi nge-mall terus lu datengin makanya suruh kan. lucu kan nggak mungkin bos. Nggak mungkin lah kalau seumpamanya Kamu lagi nongkrong nih sama lu ngomong formal gitu kan nggak ada. iya kan nggak enak kan. Maksudnya, bagaimana untuk hari ini gitu kan. Apa kalau ngomong di podcast kayak gini kan nggak enak kan kalau formal kayak Iya, gini. Iya kan? makanya. Cuman Jadi ya ada orang yang nggak bisa suka. menerima itu gitu loh. dia paling nggak suka sama kamu. Iya kayak gitu, dan dia tuh kayak jadi gini, aku tuh orangnya cuek. Nah mungkin karena dianya udah engap Karena cuek, karena aku nggak cuek, digagas. nggak digagas, jadi dia kayak nyerang. membuat kayak suatu formasi apa sih, kayak Mempersuasi ngerekrut, orang, mempersuasi orang biar bahwasanya setuju sama pendapatnya dia. bahwasanya si Adi itu bajingan dia gini. Akhirnya kayak kamu gitu. diserang. Yes, kayak gitulah. Jadi kayak aku dengerin, namanya juga solo bro. Solo kalau lu Deket. ngomong, jadi kayak bumerang gitu loh kalau solo itu. Jadi ada orang yang ngomongin nih, pasti kamu bakal denger gitu omongan orang itu. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau gitu. Karena solo itu kecil bro. Jadi ya kayak gitu sih. Cuman verbal ini. Cuman ini Verbal sih, tapi sakit banget sih. karena banyak. Banyak. Iya. Banyak Jadi banget. seakan-akan kamu yang paling salah kan. Iya kayak aku tuh worth nggak sih di apa Duta ini. nggak di duta ini, kayak di sini nggak masalah tentang duta aja, nggak personal life pun juga kayak diusik juga gitu. Tapi setelah itu gimana? Maksudnya Depresi. Depresi. Aku sampai ke psikolog. Terus berarti tahu kepribadianmu dong? Apa? Personalitimu apa? Dikasih tahu belum? Nggak, aku jadi gini, untuk psikolog aku sih lebih kayak ibaratnya kayak talk show, kayak podcast kayak gini sih. Cuman sharing kan? Betul. Apa yang kamu rasain? Jadi nggak semua lu datang ke psikolog lu gila pasti enggak. Kalau Enggak, aku tapi sih kan biasanya psikolog, dikasih kalau kayak- aku bener-bener kayak di saat aku mikirin bahwasannya aku pengen bunuh diri. Nah. Jujur, aku bulan-bulan kemarin ini. Baru-baru aja dong bos. Tapi masih ini, masih konsul atau gimana? Udah enggak sih. Udah. Tapi nggak sampai ngobat kan? Enggak sampai ngobat, cuma kayak Maksudnya aku obatnya tuh obat dokter ya bos, Nah. bukan obat apa ya? aku nyoba kayak bagaimana nih ini. Terus Caranya. ya aku kayak cerita lah sama temanku kayak ini. Dia alhamdulillahnya
terima kasih buat teman-temanku Esa, David, Anjay. Anjing, sebutin satu aja Mas. Esa, David, Nisa, Kiki dan Kontong Kobol, Anjay. Kontong Kobol. Dan Aku tuh masih ibuku. inget omongannya Adi itu yang paling membekas dan menyebalkan, teringat-ingat itu apa? Ketika lagi panik nih, ini lagi suasana lagi ngerjain tugas, lagi panik. Terus si Adi nyelemangnya gini, sing tenang bro, sing tenang lur, sing tepek penting. sing petik temping. Ya, petik temping. Itu gila itu. Aku terus mikir apa sih petik temping apa, nggak tahu aku. Petik temping. Ternyata dibalik bos. Itu sih, itu sama gini. Sing petik temping, aduh. Ibuku tahu kalau aku depresi. Tuh sampai tahu. Tahu. Tapi enggak, maksudnya gini, kamu di sana belum sampai didiagnosa kamu punya disorder atau apalah gitu belum ya? Iya, udah dibilangin aku depresi. Nah, maksudnya kan gini, kalau depresi itu kan maksudnya klasifikasinya banyak. Kayak misalnya aku dulu pernah histrionic personality disorder sama bipolar disorder. Kalau kamu belum sampai di situ? Belum di situ. Ya, alhamdulillah sih belum sampai. Belum Cuman sih, kalau tapi aku ngomong aja sama psikologku, dok, kemarin aku berinisiatif pengen bunuh diri. Aku langsung bilang kayak gitu. tapi seenggaknya gini loh, maksudnya kamu kalau ke psikolog coba kamu cari tahu siapa diri kamu dengan, maksudnya kan setiap orang punya personality-nya. Kamu bilang sama doktermu, dok sebenarnya aku tuh personality-nya kayak gimana? Aku nggak ada kepikiran kayak gitu. Soalnya gini Cool. bos, maksudnya gini loh bos, nanti takutnya kambuh lagi. Oh, gitu. Karena kamu nggak bisa ngendaliin depresimu. Kalau kamu udah bisa self control, kenapa kamu bisa nggak depresi? Karena kamu punya teman. Nah permasalahannya ketika temanmu nggak ada nih, misalnya nih mereka lagi nikah atau gimana udah punya suami nih. Nah makanya kamu mau cari kemana? Maka dari itu kamu harus kenalin diri kamu, personality-nya. Kalau aku kan tahu histrionic nih, histrionic tuh kayak orangnya dramatis, terus terlalu mikirin perasaannya orang lain. Jadi aku sekarang, kamu kalau ngechat aku pernah nggak ada read apa kayak notifikasi read biru gitu kan nggak ada kan? Aku pun juga kunot. Karena kurang pikir. Jadi aku daripada aku terbebani dengan hal itu, aku hilangin. Sama sih, cool. Aku tuh namanya Cancer kan. Cancer tuh orangnya tuh kayak Aduh, anjir. mikir anjay ya dia. Jadi kayak pemikir, Aku Sagittarius habis itu kayak soalnya. sensitif juga, tahu perasaan orang itu tuh Ngapain? bohong atau enggak, atau dia tuh sebenarnya sebel atau enggak gitu kan. Tahu itu Cancer tuh. Jadi kayak ya itu sih, terus Lebih dimana empati dia orangnya. pas ini agak melo nih. Dimana pas aku udah berinisiatif buat kayak Bunuh diri. bunuh diri, kayak udah bener-bener kayak hopeless banget. Aku tuh ngapain sih di dunia ini gitu kan, gitu. Seorang Adi Musasi lagi itu temen gua. Seorang Adi loh. Gila, yang kita lihat di postingannya itu having fun with something creepy ya. Kadang kamu mau posting creepy ya. Ini aneh banget nih anak, kadang creepy, kadang fun. Sebenarnya gini ya, menurutku Instagram itu sebuah pencitraan sih. Iya sih. Ya nggak sih? Bener. Kayak di orang-orang tuh kayak nutupin gitu sih Dirinya. di dirinya. Jadi kayak sebenarnya topeng orang itu ya Ya, di Instagram, sosial media. gitu, di sosial media. Nggak, menurutku lebih ke Instagram sih menurutku. WhatsApp juga dong. Iya, WhatsApp juga. Aku lanjut ya. Tahu ibuku, jadi dia datang ke kamar terus bilang kayak gitu, ini bukan anakku anjay ya. Serius gitu. Ini bukan anakku. Karena kamu ini ya sedih banget waktu itu. Kayak orang gila tau nggak? Gak pernah Kayak orang gila. gak doyan makan dong. Doyan sih. Tidur Tapi malam kan dong. Tidurnya malam tengah malam. banget. Ya kan? Iya, jam Kalau 2, depresi jam itu kan 3. kayak gitu. Iya, gitu. Susah tidur, terus kemudian Terus, apa lagi ya? Nangis sendiri gitu. Bener. kayak Bener gitu. kan? Bener. Gak Jujur. pernah bos, kini alumni Aku bos. kayak, kok kayak gini banget sih orang-orang kayak anjing ya gitu, kayak Kayak semua nyerang kamu gitu kan. kayak nyerang gue tuh aku tuh salah apa gitu loh. Sebenarnya aku tuh sebenarnya salah apa gitu kan. Terus aku Salahnya adalah lu nggak ngajak dia jadi eksis kayak lu. nah kayak gitu. Temanku juga ngomong kayak gitu kan. Karena dia iri bos, biasa bos. Manusia itu punya sifat dasar iri sama orang lain. Kayak gue iri sama kamu karena kamu kulitnya putih, aku hitam. Semua bisa diatur bos. Bisa, bisa. Sekarang teknologi Ya gitu. maju. Ya itu sih ibuku ngomong, ini bukan anakku. Terus habis itu saya tabah ya le, saya strong. Pokoknya saya kuat. Strong ya le, gugur bos. Iya, pulau ceng. Saya kuat le, oke. Dan cedake kang bisi Gusti Allah. Aku mudeng, maksudnya ini nggak bahasa Jawa ya. Aku mudeng nek kowe duwe enek masalah, tapi aku mudeng nek kowe ki ora pengen nyeritake seiso ibu ngomongi hidup. Ya anjing aku langsung.
hilang apa pikiranku pengen kayak gitu. Karena kamu punya mama. Itu emang paling nguatin sih kalau punya ibu. Karena cowok itu pasti deket sama ibu. Mau ibunya salah atau bener tetap sayangnya sama ibu. Ambiar bener-bener langsung ambiar. Terus habis itu udah selesai. Hah? Udah selesai. Maksudnya udah nggak ada pikiran lagi. Lumayan sih. Terus kayak aku lebih kayak sekarang tuh mencoba untuk mencintai diri sendiri, asik, loving myself gitu sih. Lebih ke bagaimana caranya tahun depan, asik, resolusi 2020 coy. Bagaimana caranya untuk mencintai diri sendiri, segala keunikan yang ada di diriku. Oke. Kita lanjut. Tadi ngomongin resolusi. Resolusi 2020. Apa nih? Hah? Pengen bahagia sih. Simple ya. Simpel banget. Nggak terlalu musingin omongan orang. Ini by the way ini jomblo ya? Jomblo berapa tahun nih? Jomblo. Berapa tahun ya? 1 tahun ya? 2 tahun lah. 2 tahun lah. Emang aneh sih, maksudnya seorang Adi Musa sih, seorang Ardi loh, dia belum punya pacar, sampai bisa bertahan selama itu kesepian sendirian. Cuman temennya banyak, temen cewek kan? Di PHP cuy. Oh iya. Gak tahu kenapa. Oh dia pernah cerita ngancurin kaca mobil. Itu kapan tahu tuh? Pakai helm kalau nggak salah. Aku masih inget banget. Itu for the first time kamu cerita masalah pribadi ke aku. Aku lali. Intinya kamu lagi sakit hati sama cewek, terus ngajak ketemuan di manaan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Terus habis itu kamu bawa helm lah intinya. Kamu marah sama dia atau sama sama pacarnya dia waktu itu. Oh iya. Nah, dia ngomong di randeyan asu. Dia ngomong di randeyan kan asu kan. Aku benci nih kayak gitu loh. Kenapa Terus ketemu ya kan? Kayak gitu. Ketemu. Kamu bawa helm waktu itu. Mobilnya pacarnya dia. Kalau nggak salah atau mobilnya dia nggak tahu. Intinya mobilnya dia. Dihancurin Adi pakai Helm. Gokil. Males ya aku soalnya Sakit ini bos. Soalnya sakit hati sih Kul. Soalnya gini ya. Dimana kamu udah kayak menaruh ibaratnya cancer asik, dia kena. Kalau cancer udah percaya nih sama orang, karena tipikal cancer tuh orangnya tuh nggak males basa-basi, langsung on point, to the point. Suka sama lu terus kalau udah satu ya satu gitu loh, asik. Jadi pas saat itu dia tuh kriteriaku. Nah, dia ngomongin nggak punya pacar. Terus usut punya usut. Ternyata dia punya pacar. Jadi kamu selingkuhannya. Bajingan siapa? Kan asu kan. Karena lu ganteng sih anjir. Nggak ngerti nih aku. Terus gini, resolusi 2020 adalah bahagia. Jadi sekarang karena ada banyak konflik, jadi kedepannya pengen bahagia. Iya. Sama itu sih, mencintai diri sendiri. Aku baru mencari-cari sih. Lebih bagaimana caranya untuk mencintai diri sendiri. Kenali dulu bos. Kenalin dulu. Iya sih. Jadi tadi kamu ke psikolog itu kenalin dulu. Kamu kayak mana, nanti kamu bisa kendaliin. Karena pada dasarnya depresi itu kayak amarah. Iya betul banget sih. Jadi kalau ada yang bilang aku depresi, jadi harus disembuhin. Jangan disembuhin tapi dikendaliin. Oh ya. Sama itu sih sebenarnya kalau di duta wisata atau apa gitu, Putra Bahari, Putra Bahari dan semacamnya itu ya lumayan juga sih kalau kamu nggak apa ya istilahnya kontrol pasti digunjingin kayak gitu, bener deh. Oh berarti pressure-nya jadi duta itu malah makin tinggi ya? Maksudnya saingan sama-sama kandidat itu sama-sama jatuhin nggak? Atau gimana? Ada sih kayak gitu, tapi kan kembali sama orangnya gitu. Aku takut nih kalau ngomong nih salah soalnya ada SOP-nya juga coy. Tapi aku tipikal gini ya, kalau aku sama teman-temanku, aku nggak bisa membawa anak ranah di pageant itu sama teman-temanku. Ya udah kalau seumpamanya, kalau aku tuh orangnya to the point. Jadi kalau aku nggak suka ya, lu dasar lu nggak apa-apa gitu kan, lu bajingan emang lu kayak gitu. Aku langsung to the point sama orangnya. Nggak ada tuh cewek masalah, atau cowok bodo amat ya? Cewek atau cowok atau apalah sejenis lu cinta. Emang ada? Ada. Itu duta? Hah? Ya dong. Aku nggak mau lah nyebutnya. Pokoknya gitulah gitu. Pokoknya aku langsung ngomong aja, kalau nggak suka ya aku langsung ngomong aku nggak suka kayak gini. Menurut kamu gimana solusinya? Gitu. Terus seperti itu biasanya kayak gitu. Terus
kalau di duta ya aku kalau seumpamanya pas tugas ya aku ya itu Oh iya. behave gitu. Jadi Soalnya beda, kan, serius. Jadi iya. beda. Soalnya kan yang kalau duta itu point of interest karena membawa selempang juga gitu kan. Terus Oke. Terus abis itu kan kayak membawa amanah gitu kan. Dari kalau selempang itu kan membawa amanah sebuah provinsi atau daerah yang tulisan itu. Jadi kan dan terus point of interest pasti itu pas ada kayak acara-acara penting kayak ketemu pejabat dan sebagainya. Nggak mungkin dong gue ngomong di depan pejabat, waduh mantep tuh gitu kan nggak mungkin lah gitu. Tapi tetaplah dikontrol. Aku nggak munafik kalau aku tuh ya kalau dibilang barbar ya nggak terlalu barbar banget lah, tapi ya aku tetap bisa kayak kontrol gitu. Di luar sana pun juga mungkin yang pageant kayak gini pun juga Banyak. mungkin juga maksudnya kayak sama temennya nggak bisa dong kayak formal kayak Ya nggak gitu. bisa dong, harus jadi diri sendiri juga. Iya, jadi diri sendiri juga. Masa iya tiap hari pencitraan? Kan capek cuy. Capek Oke. banget. Dengan milestone perjalanan kamu dari waktu dibully pertama kali sampai sekarang, dengan sampai kamu menjadi seorang Adi yang sekarang ya, mungkin istilahnya bisa lebih kuat dan juga pastinya lebih Asik kuat. lebih cerah kan, maksudnya Asik cerah. daripada dulu gitu kan. Menurutmu bulian yang dulu itu juga impact gak sih sama Adi yang sekarang gitu? Maksudnya kalau nggak dibully nih dulu nih, mungkin aku bakal nggak seperti ini atau gimana? Betul banget. Jadi gini ya, kalau orang yang kebuli ya kalau nggak salah. Nasi kebuli dong. Intinya kalau orang yang dibully itu jangan sampai kamu tuh kayak playing victim. Aduh, aku dibully terus kayak meratapi. Jangan cuy. Kalau semakin lu meratapin apa yang mereka bully, mereka pasti seneng dong yang ngebully, ya nggak sih? Iya dong. Soalnya kan pesan mereka kan diterima, tersampaikan gitu kan. Karena memang dampaknya orang yang dibully itu pasti ngerasa kayak nggak pede, Insecure gitu dan segala macam. kan. Sedangkan dampaknya untuk pembuli ini dia makin pede, makin beringas dan makin yang lain. Kayak gitu kan. Tapi aku juga terima kasih juga orang-orang yang udah ngebully aku. Jadi aku kayak jadi ada cambukan sih. Jadi ada introspeksi juga. Jadi ada pressure juga lah ya. Pressure juga. Karena gitu. memang bikin Intan aja perlu beberapa proses Asik, gitu. Dipoles dulu gitu. Aku juga punya quote loh. Banjir. Anjay. Berat nih. Turn your scars into stars. Oh my god. Jadi kembalikan lukamu menjadi sebuah bintang. Waduh, gokil. Itu yang ngasih teman aku. Pas dulu tuh aku bener-bener itu di titik ya. Aku pernah tuh anjay. Sebelum kayaknya kuliah deh Kul. Jadi aku benar-benar depresi. Terus percaya atau tidak? Depresi aku pertama nih. Ya? Depresi untuk pertama kalinya. Kan ini enggak, yang kedua. Jadi yang kemarin ketiga dong. Keempat deh kalau Banyak banget. Berarti bener kan? Kambuh kan? Iya nggak sih? Iya. Makanya hati-hati harus kenalin dulu tuh, bisa dikendaliin. Kedua, itu tuh benar-benar obat itu udah deket. Ibaratnya kalau mau bunuh diri tinggal teguh aja. Oh, obat bunuh diri, narkoba. Ya ini jangan di itu ya, jangan ditiru ya teman-teman. Terus habis itu aku tuh telepon sama temanku gitu kan. Ini kayak gini terus dia ngasih itu quote itu. Udah, kayak gitu. Tapi aku nggak, namanya orang-orang kalut ya, orang-orang depresi banget gitu kan. Terus nggak aku pikirin, aku mau minum, tiba-tiba kayak obat tuh jatuh gitu loh, kayak ada yang ngejatuhin gitu. Otomatis takut dong. Betul. Iya nggak sih? Otomatis takut kayak ada yang bener-bener rumahmu angker kan? Tapi bener-bener kayak obat tuh kayak jatuh sendiri kayak orang. Ibarat nih, ini kan plastik. Iya, maksudnya ini minuman. Minuman. Nah, obatnya sih segini lah. Aku udah mau Ini baygon bukan sih? Bukan ya? Enggak. Kok merek sih? Terus? Ini segini. Terus habis itu tuh kayak ada orang narik gitu loh. Tahu nggak sih? Ada orang narik padahal udah aku genggam. Ada orang narik jatuh. Terus habis itu kayak anjir. Kayaknya enggak gitu. Ya Tuhan masih sayang. Ya mungkin karena doa ibu juga sih, pasti kan ibu kan setiap Anjir kayak belakang truk cuy. Doa ibu. kita tahu juga gitu. Anjay. Doa ibu restu ibu. Iya. Warteg cuy. Oke.
Jadi memang berdampak ya. Iya berdampak banget. Terus kayak sekarang tuh kayak selektif milih-milih temen juga. Oke. Jadi kayak selektif. Terfilter. Betul banget. Temen emang banyak. Yang Tapi kenal lah ya. Yang kenal. Cuman sebatas kenal doang. Lu kenal Tapi gua, untuk sahabat cuma beberapa doang. Memang Gitu. makin tua juga makin sedikit temanku juga. Ya kayak gitu Pada sih hilang seleksi semua. alam. Iya. Gitu sih. Oke. Jadi tadi mungkin buat kamu yang dengerin podcast ini is all about Adi. Kenapa Adi bisa seperti ini, bisa survive sampai sekarang, itu juga melewati beberapa. Jadi jangan mikir kayak, wah nih Adi orangnya udah tinggi ya. Orangnya tinggi by the way. Kalau nggak percaya lihat aja Instagramnya Ardian Adi 19. Adi Nugroho 16 cuy. Ardian Adi itu siapa ya? Adi Nugroho 16. 16. Adi Nugroho 16. Itu nanti kamu lihat aja orangnya kayak mana, perawakannya. Itu udah maksudnya kalau orang mikir nih orang udah punya semuanya gitu kan. Maksudnya paras ada gitu kan. Ya gua ngomong apa adanya kan. Paras ada dan segala macam. Cuman orang kan nggak tahu di sisi baliknya kayak mana. Terus dia kok bisa sampai ke duta pariwisata atau dan segala macamnya. Soalnya gini, orang tuh kadang tuh melihat wah ini Adi orangnya enak banget ya hidupnya, traveling mulu. Iya, bike over kan? Iya, traveling mulu, tapi nggak tahu kalau tahu. di belakangnya tuh anjing-anjing pada. Dan dia juga nggak sadar kalau dia traveling itu yang iri 1 juta. Ya, aku pun juga iri loh. Tapi nggak kayaknya enak banget gitu ya. Santuy. Aku mikirnya santuy, memang apa namanya traveling gitu, nikmatin. itu kan aja. bonus dari usaha keras setahu ya kan. Jadi kamu bisa menikmatinya gitu. Jadi semuanya ada usaha kerasnya. Kalau ada orang yang berpikiran atau punya pendapat kayak don't judge people by cover, itu menurutku cuma sebuah wacana. Notabene dan yang terjadi di masyarakat lah. itu kebanyakan tuh ngejudge by cover. Ngejudge by cover Iya. itu cuma quote doang buat Instagram, Iya, buat caption. benar. Nah, Jadi cuma don't judge berlaku by cuma cover. kan wacana doang kan. Wacana Aslinya doang. semua dalam masyarakat ini cuma judge juga by cover. Kalau cover jelek gak mungkin lah. Iya. Jadi seperti itu. Kalau ibaratnya nih orang lihat itu pasti orang tuh pada itu orang enak banget ya itu hidupnya, itu orang kok jelek banget ya, itu pasti kayak gitu. Pasti lihat covernya dulu, lihat snapgramnya dulu. Contoh simple, yang narkoba baru aja yang lolos namanya Jeffrey Nicole kalau nggak salah. Oh iya, temennya temanku. Itu Jeffrey Nicole. Ya. Artis kan? Ya, temennya temanku. Nah bener. Dia narkoba tapi ganteng yang support banyak. Ya. Si Jeffrey Nicole kan covernya tuh bagus gitu. Ya. Walaupun dia melakukan bettings. Beda sama yang namanya Andika Kangen Band. Itu yang ngecaci banyak banget. Serius itu udah salah satu contoh dari kehidupan masyarakat kita. Jadi kalau misalnya kamu mikir orang tatoan atau tindikan dan segala macam, lihat dulu orangnya kayak mana gitu kan. Gak semua orang yang tatoan tindikan tuh negatif atau gimana. Jadi banyak, aku cuman pengen ngomong biril aja, jangan kebanyakan menggunakan kalimat-kalimat don't judge people, padahal kenyataannya emang orang itu judge people. Jadi gitu. Oke, kita udahi saja Iya. segmen ini. Kita lanjut ke segmen bener apa enggak. Bener atau enggak? Baik. Jeng. Pertanyaan pertama, bener Ya. apa enggak bahwasanya seorang pembuli itu akan jadi pembuli karena dulunya juga pernah dibully? Bener. Alasannya gimana? Lu juga kayak gitu? Berarti sekarang lu jadi pembuli nih? Enggak dong. Tapi enggak pernah dong. bully dong? Enggak dong. Tapi aku nggak sampai bully-bully. Nika kayak- Dina itu siapa? Nika Dina Indonesia, Kintan. Aduh Bang Yam. Tapi kan aku ngebulinya enggak Epic itu banget. toh, enggak sampai kayak Fisik. verbal salah. Lu pendek, lu anjing, lu kayak enggak pantas lu hidup atau lu itu apa? Lu enggak sukses lah ke depan lu bakal itulah intinya nggak sukses lu nggak usah hidup lu kayak itu amit-amit jangan sampai palingan gue cuma kayak jokes gitu kan kayak Nika Dina Indonesia Kintan Fatma tahu. tahu ya terus apa nih ya ya kayak gitulah biasanya kayak gitu Tapi sih. belum pernah ngebully, bener-bener ngebully gitu belum pernah. Cuman Belum just sih. for fun gitu ya. ya just for fun sepengetahuan aku ya tapi no hard maksudnya No hard feeling. kalau seumpamanya nih Itu yang nyinggung. dengerin podcastnya Fatkul yang atau apa ada kata-kata aku yang mungkin kurang berkenan aku mohon maaf lah. Lu anjir. Gitu. Permintaan maaf ditolak. Ya seperti itu karena memang sebenarnya bully itu berdasar kayak sebenarnya bully itu
kalau Itu kayak lingkaran setan sih, Pul. iya, Menurutku. kayak nanti akan berulang terus ya Iya. nggak sih? Dan kemarin puncaknya itu aku ngerasa kayak kan aku dulu pernah dibully. Nah, Terus asik. aku Kok asik sih anjing? Asik dong. Bego. asik dong. Gara-gara itu aku pengen nggak mau dibully. Akhirnya aku ngebully betul. orang kan. Sampai pada saatnya ada orang yang nangis karena bulianku. Anak organisasi lah intinya. Oh, iya. Terus habis itu aku ngerasa kayaknya ini nggak bener, udah nggak bener karena udah sampai bikin orang nangis. Dan puncaknya itu kemarin beberapa hari yang lalu ketika adikku dibully. Itu rasanya sakit banget cuy, sumpah. Ketika anggota keluargamu atau enggak adikmu lah atau saudaramu yang kamu sayangi dibully sama orang. Dan dia ngadu sama masnya, kan aku mas. Akhirnya juga, oh kayak gini ya, ini tuh nggak habis loh. Maksudnya ini tuh nggak berhenti. Nah maka dari itu aku ngasih tahu sama adikku, udah stop ke kamu, jangan ini gitu. Biar hatinya gede kan kalau. Jadi ketika dia cerita kayak gitu, rasanya hancur banget Iya, sih. hancur rasanya. sih. Kayak wah langsung, hei, berarti dulu gue ngomongin itu siapa yang ngebully lu anjing. Aku pengennya gitu, cuman terus kayaknya itu nggak akan habis kan lingkaran setan itu tadi. Berarti bener ya. Jadi pembuli itu berasal karena dulu juga pernah dibully. Ya. Tapi aku percaya sama karma sih, Kul. Jadi kayak dulu tuh yang dibully gitu kan. Tapi nanti bakal suatu saat bakal si pembuli itu juga bakal kena Dibully. karma balik juga gitu. Kayak hidup ini tuh kayak bumerang tuh. Jadi apa Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tanam, bakal berbalik gitu. oke, akan kamu unduh. Unduh. Lanjut. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman aku lupa. Karena tadi kita ini ya banyak hijrah, balik-balik dari mana. Cuman tadi intinya udah ada, mulai dari gimana caranya mengolah bullying itu sampai akhirnya kita bisa menampar pembuli itu dengan karya. Jadi bener, karena ini bener lingkaran setan. Setidaknya ketika kamu dibully, stop di kamu lah, nggak apa-apa. Jangan sampai ini berulang-berulang terus. Even aku pun juga pernah jadi pembuli, as you know. Kayak gimana waktu di kelas ngebully orang kayak gitu. Emang enak, jujur. Ngebully orang tuh enak banget. Demi, nih, memang itu kayaknya ini ya, sifat dasar manusia ya. Sifat dasar manusia tuh suka lihat orang menderita. Kalau nggak percaya, lambe turah itu termasuk. Sekarang udah hilang, cuy. Ya emang udah hilang. Dagelan juga hilang, cuy. I don't know. Mungkin gak tahu kebijakan apa gimana. Cuman kenapa lambe turah itu bisa? Ini karena dia nyebarin aib kan. Aib itu kan bagian dari sesuatu yang bisa menghinakan seseorang tersebut. Tapi kalau menurutku sih lambe turah itu menyebarkan info sih. Info, cuman kan Tapi kayak kan kadang yang Ya, berbau ya, aib kan kayak gimana? Dan itu kan unsur-unsur apa ya? Unsur-unsur yang menjatuhkan orang lain, dan kita Ya. suka dengan hal itu. Orang berantem aja kita nonton, misal UFC atau apapun kayak gitu. Jadi ya pikirku memang ini sifat dasar manusia, tapi gimana caranya kita ngendaliin. Sepertinya kita ada di penghujung acara. Penghujung acara. Jadi thank you banget buat Adi udah ngeluangin waktu. Karena Oh, sebenarnya iya. dari Makasih banget awal, sih. udah berapa sih kita punya rencana itu 2 bulan yang lalu. 2 bulan sih ya. Karena sebulan aku vakum bikin podcast karena I have a problem, Yeah. big problem menurutku. Cuman it's fine. Kita harus survive untuk menghadapinya semuanya. Betul. Dan sekali lagi thank you banget buat Adi udah berbagi. Aku juga makasih banget buat Oke, that's it. Let's kali ini ngomongin tentang pembulian atau bully. Jadi buat kamu, ketika kamu merasakan apapun yang tadi pernah dirasain oleh Adi, mungkin kamu juga sekarang lagi ngalami depresi atau apapun itu, cari temen. Betul Dan banget. obat depresi yang paling mujarab itu pertama kali pertolongannya adalah cerita. Dan jangan pernah mengharapkan saran atau apapun, just cerita aja. jadi nggak cuma orang yang terbuli, tapi orang yang mendengarkan, ibaratnya kayak Bulian orang yang tersebut. bulian tersebut kayak dicurhatin itu, jadilah good listener, jangan ngejudge juga gitu. Iya, bener juga sih. Kadang tuh ada orang kan, terus dia tuh kayak curhat gitu kan, aku tuh diomongin kayak gini, lah aku salah ini. Wadah yuk ya jebrot deh kalau gitu ya asu ya aku cerita kayak gini malah dia Emang sebenarnya obat depresi itu adalah cerita itu tadi. iya sih benar. Dan Itu betul. be good listener sih kalau ada teman atau mungkin saudara kayak gitu. Oke, ya, that's it. Sudah, akhirnya aku akhiri. Akhir kata, ubahlah dunia walaupun sedikit perubahannya. Fatkul pamit. Bye. Bye.